Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Octavia dari kelas 12-3. Saya dan rekan setim saya akan mempresentasikan penelitian ilmiah kami yang berjudul Peningkatan Kualitas Tanaman Kangkung yang diberi pupuk organik cair, yang beranggota Ataya Putri Akila, Fitri Nur Octavia, dan Nadila Putri Ramadhani. Yang pertama yaitu abstrak. Tanaman kangkung merupakan jenis tanaman sayur yang berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kangkung ini dikenal karena kemampuan tumbuh baik di tanah maupun di air, sehingga sering ditemukan dalam dua jenis utama, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair terhadap tanaman kangkung pada dosis yang berbeda. Penelitian ini dilakukan di rumah Nadila yang beralamat di Timur Indah 3, Gang Timur Jaya pada bulan Januari 2025. Kata kuncinya yaitu pupuk organik cair dan kualitas tumbuhan kangkung. Yang kedua yaitu latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi untuk meneliti keempat bahan, yaitu krokot herbal, air cucian beras, kulit pisang, dan E4 untuk pembuatan pupuk organik dalam perkembangan tanaman kangkung. Krokot herbal mengandung unsur-unsur hara yang dapat dijadikan pupuk organik dengan kualitas yang baik. Air cucian beras mengandung beberapa protein dan nutrisi lainnya yang berpotensi menjadi pupuk organik. Bisa mengandung unsur-unsur hara yang dapat dijadikan pupuk organik. E4 sebagai bioaktivator pupuk kami, tanaman kangkung menjadi objek penelitian ini. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. 1. Bagaimana pupuk organik meningkatkan kualitas kangkung? 2. Bagaimana produksi pupuk organik untuk peningkatan kualitas kangkung? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui perbandingan kualitas tanaman kangkung tanpa diberi pupuk dan diberi pupuk. 2. Untuk mengetahui cara produksi pupuk organik untuk peningkatan kualitas kangkung. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. 1. Bagi peneliti. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan kami sebagai peneliti tentang pembuatan pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. 2. Bagi pertanian. Dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. 3. Bagi masyarakat. Mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bergizi serta menambah penghasilan. 4. Bagi perkebunan. Dapat melestarikan dan meningkatkan budidaya dan pengembangan tanaman kangkung dengan penggunaan pupuk untuk tanaman kangkung. Selanjutnya yaitu landasan teori. 1. Tanaman kangkung. Tanaman kangkung atau Ipomoea reptans adalah jenis sayuran yang populer di berbagai masakan, terutama di Asia Tenggara. Selain populer di berbagai masakan, kangkung memiliki banyak manfaat, diantaranya memberi vitamin A, C, dan beta-karoten yang berfungsi sebagai antioksidan dan membantu melawan radikal bebas dan mencegah oksidasi kolesterol, menjadikannya pilihan yang baik untuk kesehatan jantung dan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, pupuk. Pupuk adalah bahan yang digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan produksi pertanian. Terdapat dua jenis pupuk, yaitu pupuk anorganik seperti urea dan NPK, dan pupuk organik seperti kompos ataupun pupuk kandang. Yang ketiga yaitu tanaman krokot. Krokot atau Portulaca grandiflora merupakan jenis tanaman hias yang belum banyak diketahui dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Tanaman ini juga bermanfaat sebagai obat dan kosmetik atau bahan baku. Krokot mengandung beragam metabolit sekunder, antara lain alkaloid, flavonoid, tanin, dan lain-lainnya. Krokot diketahui memiliki potensi sebagai antioksidan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan setim saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Teh Putri Akila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya. 4. Kulit pisang. Pisang merupakan salah satu buah unggulan di Indonesia. Hampir semua bagian kulit pisang dapat dimanfaatkan. Salah satunya kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan pupuk organik. Kulit buah pisang mengandung unsur hara, kalium, dan fosfor lebih banyak daripada daging buah. Keberadaan kalium dan fosfor yang cukup tinggi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Selain mengandung kalium dan fosfor, kulit pisang juga mengandung magnesium dan sulfur.
Kulit pisang biasanya dibuang, padahal di dalam pisang terdapat kandungan pektin sebanyak 22,4%. Selanjutnya ada air beras. Limbah air cucian beras mengandung senyawa organik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber hara. Air cucian beras dapat digunakan sebagai nutrisi tambahan bagi tumbuhan. Air cucian beras mengandung protein glutein dan vitamin B1 yang berpotensi sebagai pupuk organik. Air cucian beras mengandung nutrisi berupa unsur hara makro hingga dapat dijadikan sebagai sumber nutrisi alternatif bagi tanaman. Dan yang terakhir ada EM4. EM4 atau Effective Microorganism 4 digunakan dalam produksi pupuk organik melalui proses fermentasi. EM4 dapat meningkatkan dekomposisi bahan organik seperti kotoran hewan dan sisa pertanian, sehingga meningkatkan kualitas tanah dan ketersediaan nutrisi. Penelitian menunjukkan bahwa EM4 dapat memfermentasi kotoran ternak secara efektif, sehingga menghasilkan pupuk organik yang berhasil dengan tingkat keberhasilan 90% dalam beberapa penelitian. Selain itu, EM4 digunakan dalam produksi pupuk organik cair dari limbah organik, menunjukkan peningkatan signifikan dalam produksi tanaman. Metode ini tidak hanya mengatasi pengolahan limbah, tetapi juga mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Baiklah, yang saya akan bahas selanjutnya adalah metode penelitian, yaitu yang pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Adnan Gunawan tahun 2020, penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang fokus pada analisis data numerik yang diolah menggunakan metode statistik. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis dan mendapatkan kesimpulan berdasarkan probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Metode ini sering digunakan dengan sampel besar dan mencakup teknik pengumpulan data seperti angket, observasi terstruktur, dan eksperimen. Yang akan saya bahas selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Aspek pendekatan metodologis dalam bidang pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif eksperimen. Kuantitatif eksperimen dalam penelitian adalah suatu metode penelitian yang menggunakan pendekatan ilmiah untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian melalui pengumpulan data kuantitatif dan analisis statistik. Dalam penelitian kuantitatif eksperimen, peneliti membagi subjek menjadi kelompok-kelompok yang menerima perlakuan yang berbeda dan kemudian mengukur perubahan yang terjadi pada variabel yang diteliti sebelum dan sesudah perlakuan. Penelitian ini akan dilakukan di Jalan Timur Indah 3, Gang Timur Jaya, RT 26, RW 02, Kelurahan Timur Indah, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu pada Januari tahun 2025. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan tim saya. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Rahmadani. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Teknik dan alat pengumpulan data. Alat yang diperlukan: 1 buah pisau, 1 buah telanan, 2 buah wadah, dan 1 buah gelas. Bahan yang dibutuhkan: 1 kilo krokot, 3 sisir kulit pisang Ambon, 13 liter air cucian beras, 500 ml EM4, dan 500 ml air. Langkah-langkah pembuatan. Pertama, potong kasar krokot dan kulit pisang. Letakkan di wadah, lalu aduk merata dengan tangan. Lalu, campurkan air cucian beras dengan EM4. Masukkan air cucian beras yang sudah dicampurkan ke dalam wadah yang berisi potongan krokot dan kulit pisang, dan tambahkan air secukupnya. Lalu tutup rapat wadah dan biarkan terfermentasi selama 2 minggu. Aduk secara merata setiap 3 hari sekali. Setelah terfermentasi, pupuk siap diaplikasikan. Bisa diaplikasikan sisa ampasnya maupun dengan cara kocor dan semprot. Analisis data. 1. Perbandingan formula komposisi pupuk organik cair dari bahan krokot
dan kulit pisang. Di sini kami mempunyai dua formula untuk dibandingkan. Formula pertama, kulit pisang 250 gram, krokot 250 gram, air cucian beras 1 liter, E4 250 ml, dan air 10 liter. Formula 2, kulit pisang 500 gram, krokot 500 gram, air cucian beras 2 liter, E4 500 ml, dan air 15 liter. 2. Produksi pupuk organik. Dari hasil fermentasi, kami mendapatkan hasil pupuk seperti pada gambar tersebut. 3. Perbandingan tanaman kangkung tanpa menggunakan pupuk dan menggunakan pupuk organik cair setiap formula. Di sini kami melakukan penelitian setiap 2 hari sekali dalam seminggu. Hari pertama, kami memulai menanam bibit. Hari ketiga, bibit yang kami tanam mulai tumbuh. Hari kelima, daun mulai bertumbuh dan batang mulai menambah tinggi. Hari ketujuh, daun dan batang mulai warnanya berubah menjadi hijau tua. Hasil dan pembahasan. Dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan prosedur pada bab 3 subbab 3.3 yang berlangsung pada tanggal 22 Oktober 2024 sampai tanggal 9 November 2024. Kami mendapatkan perbandingan di antara Formula 1 dan Formula 2. Perbandingan di antara kedua formula ini bertujuan untuk mencari mana formula yang dapat meningkatkan kualitas kangkung yang dengan baik. Perbandingan yang diperoleh di antaranya perbandingan kepekatan warna pupuk cair yang dihasilkan, seperti gambar yang tertera di bawah ini. Pada Formula 2 itu lebih pekat daripada Formula 1. Setelah kami melakukan percobaan penanaman kangkung dengan perbandingan antara penanaman tanpa pupuk, penanaman dengan pupuk Formula 1, dan penanaman dengan pupuk Formula 2. Kami tidak mendapatkan hasil yang signifikan dari ketiga percobaan tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena pemberian dosis yang kurang tepat, dosis pupuk yang tidak tepat, atau frekuensi pemberian yang kurang sesuai dapat menyebabkan tanaman ini tidak mendapatkan nutrisi yang optimal. Kesimpulan. Dari penelitian yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk secara umum merupakan salah satu faktor yang dapat membantu perkembangan tumbuhan. Namun, pemberian dosis pupuk pada tanaman tidak boleh salah, karena jika pemberian pupuk tidak sesuai dosis, maka tumbuhan tersebut tidak dapat menyerap nutrisi secara optimal. Sebagai contoh, pada percobaan ini kami memberikan dosis pupuk 2 hari sekali dalam seminggu, menyebabkan pertumbuhan kangkung dengan pupuk tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan pertumbuhan kangkung tanpa pemberian pupuk. Sekian penyampaian yang dapat saya dan teman saya sampaikan. Jikalau ada pertanyaan, kami membuka sesi bertanya melalui kolom komentar, dan kami juga menerima saran melalui kolom komentar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.